pendengar, pemirsa, abna'ul khair di mana saja Anda berada. Kita ingin sedikit mendengar dari kedua sosok ini. Kebetulan kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya ingin sedikit menanyakan kepada beliau berdua ini. Pertanyaannya mungkin sangat sederhana, tetapi insya Allah kalau kita mendengar dari jawaban mereka ini ada hal-hal yang sangat luar biasa yang bisa menyentuh hati kita. Pertanyaan saya, bagaimana kalau Rasulullah itu hidup di zaman kita ini? Apa yang ingin kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita curhat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau baginda itu hidup pada zaman ini? Mungkin yang pertama kita dengar dari Habib Hasan, kemudian lanjut ke Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat sulit sekali untuk kami jawab. Ya, karena kami dan saya pribadi tidak pantas untuk ditanya untuk itu. Karena kami merasa bukan orang yang baik dan bukan orang yang bersih. Kami ini masih jauh untuk dapat membayangkan hal tersebut. Cuma hal yang ada dalam benak saya pribadi, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini berada di tengah-tengah kita, maka kita tidak akan sibuk kecuali hanya memandang wajah beliau. Kita tidak akan sibuk dengan dunia, dengan urusan kita, hanya mengabdi kepada beliau. Yang terpenting adalah bagaimana beliau bisa tersenyum melihat kita. Dan yang mungkin kita katakan kepada beliau adalah, ya Rasulullah, bawalah kami kemanapun engkau inginkan. Kami adalah para khadim, kami adalah para pembantu, kami adalah orang-orang yang sangat membutuhkan syafaatmu. Mudah-mudahan Rasulullah walaupun secara zahir jasadiyahnya tidak ada di hadapan kita, beliau selalu berada di tengah-tengah kita, dalam hati kita, dalam makan kita, dalam duduk kita, dalam tidur kita, dalam berdakwah kita, dalam berbicaranya kita terhadap orang lain, agar nur nubuwah selalu ada dan selalu hadir beserta kita. Karena sesungguhnya Rasulullah ini hidup dan selalu menyaksikan tingkah laku kita. Perbanyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Kalau tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Hasan bin Husain Al-Jufri, bahwa kalau kita bayangkan bahwa Nabi Muhammad SAW hadir di hadapan kita, ini sulit sekali untuk menjawab pertanyaan ini, karena sulit digambarkan kalau kita berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Jauhnya saja dirindukan. Bagaimana kalau kita melihat langsung wajahnya Nabi Muhammad SAW? Oleh karena itu, tidak bisa dibayangkan kalau andai kata kita bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap orang pasti menginginkan, ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Setiap orang pasti menghayal bagaimana gantengnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hayalan itu belum bisa terwujud,
kita belum bisa ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi sudah menjanjikan, barang siapa yang memimpikan aku, kata Rasul SAW, sesungguhnya dia pasti melihat aku dengan sebenarnya. Fa inna syaitan la yatamatsalu bih, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Yang jadi masalah sekarang, bagaimana caranya kita bisa bertemu kepada Rasulullah SAW, baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan nyata, kecuali dengan cara memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Karena dengan membaca selawat inilah, insya Allah, mudah-mudahan kita diingat oleh Rasul SAW. Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, laisa sya'an an tuhib, walakin sya'an an tuhab. Bukan yang jadi di pikiran Habib Ali, beliau mengatakan bukan masalah kalau kita mencintai Nabi, itu sesuatu kewajiban kita. Bagaimana tapi caranya agar Nabi juga cinta kepada kita. Kita mengingat Nabi, tapi bagaimana caranya Nabi juga mengingat kita. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah SAW setiap saat, setiap waktu, tanpa hitungan, tanpa bilangan. Kalau kita setiap hari baca 10.000 itu sedikit, 100.000 itu sedikit. Jadi bilangan itu tidaklah menunjukkan bahwa kita sudah banyak. Perbanyak terus tanpa harus menghitung berapa kali kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa bertemu kepada baginda Nabi Muhammad SAW fid dunya qablal akhirah, di dalam dunia ini sebelum di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Semua sudah hajat kita tersampaikan. Sebelum saya akhiri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum. Subhanallah, jelas kehidupan saya di waktu saya hidup, kata Nabi, baik buat kalian. Ya, tetapi ada yang lebih dahsyat lagi. Ketiadaan Nabi pun, kata Nabi, baik buat kalian. Di mana letak kebaikan tersebut? Khususnya abnaul khairat, di mana saja Anda berada, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika amal kalian dibentangkan dan sampai kepada saya, kalau seandainya baik apa yang kalian lakukan, fahamitullah, saya bertahmid kepada Allah, syukur kepada Allah, fulan bin fulan telah berbuat baik, saya bersyukur kepadamu ya Allah. Tetapi yang paling dahsyat lagi daripada itu, kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, apa yang dilakukan Nabi? Fastaghfartulah. Nabi memohon ampun kepada Allah agar supaya pengikutnya, orang tersebut, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.